Bayangkan di masa tuamu, tanganmu mulai gemetar, langkahmu tak lagi tegap, dan satu kesalahan kecil membuatmu dihujani kemarahan. Bagaimana rasanya diperlakukan seperti beban oleh anakmu sendiri? Ini bukan hanya kisah tentang piring kaca yang pecah. Ini adalah kisah tentang cinta, pengorbanan, dan bagaimana satu hal kecil mampu mengubah hati yang membeku. Di sebuah desa kecil, tinggal seorang pria bernama Daniel yang bekerja sebagai mekanik di bengkel kecil miliknya. Daniel tinggal bersama ayahnya, Pak Haris, seorang pensiun veteran yang kini sudah tua dan sakit-sakitan, serta putrinya yang berusia 10 tahun, yang bernama Sophia. Istri Daniel telah meninggal beberapa tahun yang lalu, meninggalkan duka sehingga mengubah Daniel menjadi sosok pemarah dan dingin. Kebiasaan buruknya seperti minum alkohol dan merokok semakin memperburuk suasana rumah tangganya. Pak Haris yang dulunya tangguh, kini hanya bisa duduk di kursi roda. Tangan tuanya gemetar, dan setiap harinya ia bergantung pada Daniel untuk makan dan merawat dirinya. Namun, Daniel memperlakukan ayahnya dengan kasar. Makanan untuk Pak Haris disajikan di piring kaca biasa, seringkali dengan porsi seadanya. Jika ayahnya membuat kesalahan, Daniel tak segan memarahinya. Sementara itu, Sophia meski masih kecil, sangat menyayangi kakeknya. Ia sering merasa sakit hati melihat bagaimana ayahnya memperlakukan kakeknya. Sophia tahu, ia tidak cukup kuat untuk menentang ayahnya. Tetapi, ia bertekad untuk mencari cara agar sikap ayahnya berubah. Suatu malam, saat makan malam di ruang kecil mereka, Pak Haris mencoba mengambil sup dari piring kaca. Tangan gemetarnya membuat piring itu terjatuh dan pecah menjadi serpihan. Daniel yang sedang duduk di sofa sambil memegang botol bir langsung melompat dan berteriak, "Apa-apaan ini, Pak? Bapak selalu membuat kekacauan." Pak Haris hanya menunduk dan berkata lirih, "Maafkan saya, Nak, tangan saya tidak sekuat dulu." Daniel membalas dengan suara keras, "Kalau tidak bisa makan dengan baik, lebih baik tidak usah makan." Sophia yang menyaksikan itu dari sudut ruangan merasa hatinya perih. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia merenung mencari cara agar bisa mengubah sikap ayahnya yang keras. Keesokan harinya, Sophia mengambil inisiatif. Ia pergi ke garasi, mengambil sepotong kayu bekas dan beberapa alat kerajinan yang ia temukan di rumah. Dengan penuh hati-hati, ia mulai memahat kayu tersebut. Tangannya yang kecil bekerja telaten, mengikuti apa yang sering ia lihat dari ayahnya yang terbiasa memperbaiki barang. Saat Daniel melihat Sophia bekerja di garasi, ia mendekat dengan wajah penasaran. "Apa yang kamu lakukan, Sophia?" tanyanya. "Aku sedang membuat piring, Ayah," jawab Sophia tanpa menghentikan pekerjaan. Daniel mengerutkan keningnya. "Piring? Untuk siapa?" Sophia menoleh menatap ayahnya dengan mata penuh kepolosan. "Untuk ayah. Suatu hari nanti, kalau ayah sudah tua seperti kakek dan tangan ayah gemetar, piring kayu ini tidak akan pecah kalau jatuh." Kata-kata Sophia menghantam hati Daniel seperti pukulan keras. Ia terdiam, membayangkan masa depan di mana dirinya tua, lemah, dan bergantung pada orang lain. Ia mulai merenungkan sikapnya selama ini. Ingatannya melayang ke masa kecil, saat ayahnya yang dulu kuat, selalu ada untuknya, mengajarinya banyak hal dan penuh kasih sayang. Malam itu, Daniel duduk sendiri di ruang makan, memandangi serpihan piring kaca kakeknya. Air mata mengalir di wajahnya. Ia merasa malu dan bersalah atas kelakuannya selama ini. Keesokan paginya, Daniel membuat sarapan spesial untuk ayahnya, bubur hangat yang ia sajikan di mangkuk baru. Dengan suara lembut, ia berkata, "Ini untuk Bapak. Maafkan saya ya, Pak, atas sikap buruk selama ini." Pak Haris terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. Air mata bahagia mengalir di pipinya, tanda bahwa ia menerima permintaan maaf anaknya. Setelah kejadian itu, Daniel mulai berubah. Ia mengurangi minum, meluangkan lebih banyak waktu untuk ayah dan putrinya. Kehangatan yang telah lama hilang akhirnya kembali ke keluarga kecil mereka. Sophia merasa sangat bahagia. Untuk pertama kalinya setelah kehilangan ibunya, ia merasakan kebahagiaan dalam keluarga mereka. Kisah ini mengajarkan kita untuk selalu menghormati orang tua, seberapapun lemahnya mereka di masa tua. Jangan sampai terlambat untuk menunjukkan kasih sayang.
karena waktu tidak bisa diulang kembali. Hargai mereka selagi masih ada waktu, karena cinta dan pengorbanan mereka tak tergantikan oleh apapun. Jadikan kisah ini sebagai pengingat untuk selalu mendoakan, menghormati, dan memberikan kasih sayang tanpa batas kepada orang tua kita. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan doa untuk kedua orang tua kita di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah berikutnya.